praktek kita ya di Royal Clinic di daerah Surabaya Barat. Kita ngobrol-ngobrol, yuk masuk yuk. Ini adalah ruangannya Dokter Citra. Dokter Citra selamat pagi. Oh. Sehat ya. Oke, makasih dok. Terima kasih. Jadi gini, selamat pagi. Saya pengen di konten ini, saya pengen berbagi cerita sama sobat-sobat Royal, sobat IPS dimanapun berada, tentang intinya tentang tumbuh kembang. Oke. Jadi begini, hal-hal yang kadang-kadang jarang dimengerti oleh para orang tua ataupun masyarakat. Itu misalkan gini, kalau kita melihat seorang individu yang utuh, individu dewasa atau remaja lah, ada individu remaja, itu sebenarnya dia bisa menjadi seperti itu disebabkan oleh sebuah proses yang mendahulunya. Nah, proses itu apa? Proses itu adalah kalau di dalam kedokteran diistilahkan namanya neural development atau brain development, yaitu tentang perkembangan sarafnya. Kapan dimulai? Dimulai sejak pembuahan sampai dia tumbuh seperti itu. Oke. Saya ambil ada tiga karakter pokok ya. Karakter pokok, mungkin karakter pertama, kalau kita melihat seseorang yang berpostur bagus, berpostur tegap, berotot kuat, itu karakter pertama. Kemudian karakter kedua adalah seseorang yang sukanya berada di belakang meja, duduk mengerjakan sesuatu, berpikir gitu ya. Ini ada dua karakter yang berlainan. Yang karakter postur ini kalau disuruh mengerjakan pekerjaan yang di meja, tentunya susah. Dia tidak akan kerasan. Contohnya Pak tentara, yang atlet, itu kalau disuruh rapat mengurus memecahkan masalah, dia agak berat. Dia bisanya perintah eksekusi. Itulah karakter yang pertama. Yang karakter kedua sifatnya dia ya menggunakan logika, menggunakan analisanya, tapi secara postural dia lemah. Nah, karakter yang paling yang tengah, berada di tengah ini, postur bisa, dia cenderung mudah mengorganisasi, mudah mempengaruhi. Dia seorang orator, dia seorang negosiator. Artinya dia mempunyai kecakapan bicara dan komunikasi yang bagus. Nah, inilah yang tiga karakter yang berbeda, gitu ya. Nah, ini biasanya sering kita jumpai di anak-anak kita. Oh, anakku kok seneng yang ini, yang karakter fisik. Oh, anakku yang senengannya hanya duduk, begitu seterusnya. Nah, ketiga karakter utama ini dipengaruhi oleh sebuah, yang saya ceritakan tadi di awal, sebuah proses. Nah, uniknya proses perkembangan saraf dan otak itu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor pertama adalah genetika, dan faktor yang kedua adalah input lingkungan. Ini yang menjadi sesuatu yang menarik. Artinya apa? Artinya gini,
Kalau anak itu dilahirkan sebenarnya sudah susunan sarafnya sudah terpola, anak ini mempunyai postur fisik yang tidak ideal. Dia cenderung dominasi di mata visual sehingga dia lebih mudah mengerjakan sesuatu itu yang pakai analisa visual. Ya. Itu masih kita bisa merubah, mendesain kembali struktur pola sarafnya ini menjadi pola yang berpostur kuat dan berotot tegap. Ini. Atau yang seharusnya dia lahir normal, komposisi sarafnya itu balance antara frontal, occipital ataupun temporal itu benar-benar balance, tapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang saraf, maka dia juga akan mengalami problematika di tumbuh kembangnya. Itu kira-kira yang menjadi garis besar. Terus di terapi untuk apa Pak Amin? Kalau kita menjumpai sebuah kasus yang itu dikatakan terlambat tumbuh kembangnya, kemudian kita lakukan terapi, itu sebenarnya adalah meredesain kembali struktur pola susunan saraf tadi. Didesain bagaimana? Kalau dia motoriknya kurang, ya susunan saraf yang bagian motorik kita perkaya, kita perkuat, demikian pula sebaliknya, sehingga akan terbentuk sebuah individu yang benar-benar balance. Balance apa? Bicaranya oke, komunikasi oke, postur juga baik, sehingga nantinya akan terbentuk generasi bangsa ini yang benar-benar kuat, tidak hanya pintar hitung-hitungan saja, tidak hanya pintar disuruh-suruh saja, tapi dia juga bisa berdiplomasi, mengorganisasi dan sebagainya. Oke, itu kira-kira topik pada hari ini. Nanti kita sambung di konten-konten berikutnya. Salam Royal, salam IPS.